اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa jalala ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih saja mempertemukan kita dalam kajian rutin kita Maulid dan mendengarkan hikmah di Jalan Al-Jufri ini, dan kita alhamdulillah sudah sampai pada kesunahan yang ke-75, di mana pada minggu kemarin kita terakhir menyinggung tentang yang namanya sabtatus shalah, tempat-tempat yang dimana kita disunahkan untuk diam. Terkadang diam di dalam sholat itu disunahkan, dan hanya pada 6 tempat. Kita sudah menyebutkan yang pertama antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Di situ kita diam dengan kadar atau tempo subhanallah, dan itu sunnah. Diamnya itu sudah sunnah. Temponya itu dengan kadar subhanallah itu sunnah yang lain. Itu sunnah yang sendiri. Artinya pahala sunnah ini sendiri, ini pahala juga sendiri. Itu yang kita maksud dengan sunnah. Nah, kemudian kita sudah menjelaskan kemudian di antara setelah doa iftitah kemudian masuk pada ta'awudz, baca na'udzubillah minasyaitonir rajim ketika kita ingin masuk kepada surat Fatihah. Kita disunahkan diam lagi di situ. 2. Setelah baca ta'awudz masuk ke baca basmalah, disunahkan diam dulu sebelum engkau baca basmalah. Jadi setelah baca ta'awudz diam lagi, sama kadar temponya dengan subhanallah, sudah 3. Setelah baca Fatihah wala dhalin, ya, itu kita disunahkan diam lagi dengan kadar tempo subhanallah. Iya kan? Sudah berapa itu? Sudah 4. Kemudian setelah amin, setelah waladhdallin, antara waladhdallin sama amin kita diam kan? 4. Setelah amin diam lagi dengan kadar tempo subhanallah. Akan tetapi bagi imam disunahkan kadar temponya agak panjang dengan kadar tempo bacaan surat Fatihah. Agar apa? Agar makmum yang tadi tidak baca Fatihah bisa merasakan baca Fatihah di sini. Selesai. Yang keberapa itu sunnah? Diamnya. Yang kelima. Yang terakhir setelah baca surat. Karena setelah baca Fatihah kita disunahkan baca surat. Si imam atau orang yang sholat sendiri disunahkan baca surat. Setelah dia selesai baca surat, diam lagi sebelum dia ruku. Semuanya berapa? 6. Baik, 6. Itu yang kita bahas kemarin. Hanya saja ada ketambahan. Itu sudah kita belajar di Safinah itu. Hanya saja ada ketambahan bahwasanya setelah baca waladhdallin, ya, secara ayat terakhir surat Fatihah waladhdallin, apa yang kita disunahkan kita membaca doa. Apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya
wali jami'il muslimin. Itu belum masuk kan? Belum masuk kita ya? Baik, kita sampai di situ. Sunnah yang ke-76 yaitu diamnya kita antara Fatihah dan Amin ya. Itu yang terakhir kita bahas. Nah, di sunnah yang ke-77 antara Fatihah dan Amin kita disunahkan membaca doa Rabbi ghfirli wali walidayya. Itu yang kita hafal, Rabbi ghfirli wali walidayya. Tapi beliau menambahkan bahwasanya tidak seperti itu. Rabbi ghfirli wali walidayya wa jami'il muslimin. Wa jami'al muslimin. Nah, Rabbi ghfirli wali walidayya wa jami'al muslimin. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang muslim. Nah, kemudian yang ke-78, kenapa kita disunahkan doa di situ? Karena para malaikat, kita sudah jelaskan, ada para malaikat mengaminkan di situ. Para malaikat mengaminkan di situ. Nah, ke-78 diam antara amin dan bacaan surat. Itu sunnah ke-78. 79 kadar dan temponya subhanallah. Yang ke-80 tidak sudah disebutkan bahwasanya imam disunahkan memperpanjang tempo diamnya di situ dengan kadar bacaan Fatihah. Apabila sholatnya tersebut sholat jahriyah, ya iya. Apabila sholatnya tersebut sholat jahriyah. Nah, 81 ya disunahkan diam, yang ke-80 disunahkan diam. 81 kadar dan temponya bacaan surat Fatihah. Itu artinya dia mau diam lama silahkan, mau 1 jam silahkan, tidak masalah. Selama makmumnya oke-oke aja. Nah, 81 sunnahnya kadar dan temponya bacaan Fatihah. Nah, 82 an yashtagil al-imam fi sukut bi dzikrin wal ishtighal bil qiraati aula. Disunahkan kan tadi imam diam itu panjang. Diamnya apa? Nah, kita ini jangan sampai diamnya kita dalam sholat tidak ada artinya. Kita cuma diam. Kita yang belajar begini, tapi sholatnya diam. Imamnya sudah selesai baca, tapi kita sudah selesai kita baca, tapi imam belum rukuk, kita cuma diam. Atau imam lagi menunggu makmum, ya kan? Menunggu selesai baca Fatihah, masa imamnya diam? Menghayal, baru baca surat. Nah, disunahkan ketika dia diam situ, dia sibuk. Sibuknya apa? Dengan zikir. Zikir apa saja? Walkir, ada yang bertanya, bagaimana kalau kita berzikir dalam sholat? Ada yang pernah bertanya toh? Iya. Nah, di sini disebutkan, selama itu bukan perkataan ajnabi, bukan perkataan yang bukan termasuk dari sholat, ya, perkataan asing yang bukan dari sholat, tidak masalah. Ya, Pak? Selama itu bukan dari itu, tidak masalah. Zikir bukan perkataan ajnabi, bukan perkataan asing. Akan tetapi kata beliau, yang lebih afdol, yang paling utama kita sibuk membaca. Membaca apa? Membaca Al-Quran. Umpama ayat selanjutnya kita baca ayat yang kita akan baca nanti. Umpama ayat yang saya akan baca, jadi waktu saya diam itu saya baca dengan bacaan surat yang saya akan baca. Umpama saya membaca surat An-Nas, ya, saya baca surat An-Nas dalam waktu ketika diam. Nah, baik. 83 an takuna al-qira'ah aw al-dzikra sirran. An takuna al-qira'atu aw al-dzikru sirran. Hendaklah ketika dia waktu diam itu, dia sibuk apa? Zikir kan? Atau membaca Al-Quran. Bacanya disunahkan diam. Artinya bacanya sirran, cuma dia yang dengar. Cuma dia yang dengar sirran. Tidak perlu sampai orang lain dengar.
Nah. 84 disunahkan mura'atu tertibul mushaf fima yaqra' min al-Qur'an fi hadha sukut wa ma yaqra' ba'da al-Fatihah. Nah, disunahkan bagi si imam menjaga ketertiban Al-Qur'an di dalam diamnya tadi itu dengan surat yang akan dibaca nanti setelah Fatihah. Jadi kan saya baca waladhdallin amin selesai kan? Saya kan diam, saya pengen baca Quran. Ente mau baca surat apa? Anak rakaat pertama ini mau baca surat umpama saya mau baca surat Al-Fil, surat Al-Fil ya. Berarti sebelum Al-Fil yang itu saya baca ketika saya di diam. Jadi sesuai susunan Al-Quran, sesuai susunan Al-Quran, dan itu sunnah. Ente menjaga tertib baca ayat rakaat pertama saya baca surat Al-Fil, berarti rakaat kedua juga saya baca surat yang setelah Al-Fil. Apa setelah Al-Fil? Ilah ya, Ilah fi Quraisy, Al-Quraisy, sunnah tertib. Jadi kalau ada yang baca Al-Fil kemudian dia baca ayat rakaat kedua Watin wa zaitun, jangan kalian mengingkari, maksudnya jangan kalian salahkan, karena itu sunnah. Kita belajar sunnah ini buat apa? Biar tidak salah menuntut orang, sedikit baku salah orang, seakan-akan itu sudah wajib. Nah, seakan-akan tidak sah sholatnya, karena orang banyak salah paham. Yang sunnah dibilang wajib, ya. Yang wajib dibilang sunnah. Jadi kita di sini mengetahui yang sunnah biar faedahnya apa? Biar tidak menyalahi orang. Nah, kita loncat dari 85 ini. Ini perlu hati-hati ya. Kita loncat 86. Qira'atu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihah. Disunahkan membaca sesuatu dari Al-Quran setelah kalian baca Fatihah. Entah itu Fatihah itu sendiri, karena Fatihah itu sendiri dari Al-Quran, dan itu sudah mendapatkan sunnah, karena kau sudah membaca sesuatu dari Al-Quran. Karena sudah membaca sesuatu dari Al-Quran. Baca Fatihah yang pertama itu rukun qauli, ya. Bacaan Fatihah kedua termasuk mendapatkan sunnah bacaan surat setelah Fatihah. Nah, 87 an yakuna ghairal Fatihah. Hendaklah bacaan sesuatu dari Al-Quran tadi itu bukan bacaan Fatihah, bukan dari selain Fatihah. Mau kau baca At-Tabarak, Alif Lam Mim, Dalil, mau suruh Al-Baqarah dia baca. Surat Al-Baqarah, Surat Al-Baqarah. Nah, 88 an yaqra' thalathata ayatin fa akthar. Hendaklah dia membaca 3 ayat atau lebih. Kenapa 2 ayat? Kenapa 3 ayat? Karena surat yang paling sedikit di dalam Al-Quran jumlahnya 3 ayat. Surat apa namanya? Al-Kautsar. Ingat Masjid Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Nah, 3 ayat atau lebih. 89 an takuna qira'atul Qur'an ba'da al-Fatihah fi subhi. Nah, hendaklah bacaan, ya, an takuna qira'atul Qur'an ba'da, hendaklah bacaan surat setelah Fatihah itu di dalam sholat subuh dan di 2 rakaat sholat maghrib dan isya. Di dalam 2 rakaat di dalam semua sholat yang
yang wajib. Zuhur, asar, maghrib, isya. 2 rakaat pertama itu disunahkan baca surat setelah Fatihah. Ada 10 sholat yang mana kita itu di sini bukan itu masalah jahar ya, masalah jahar. 10 sholat yang mana kita disunahkan jahar, melantangkan bacaan kita. Illal ma'mum idza sami'a qira'ata imamihi, kecuali makmum apabila mendengar bacaan si imam. Jadi makmum selama dia masih mendengar bacaannya si imam, dia tidak perlu baca surat, cukup dia dengar. Apabila imamnya membaca ayat-ayat rahmat, ayat-ayat azab, dia minta rahmat. Kalau ayat azab, dia minta perlindungan. Atau ada di ayat-ayat yang mana ada beberapa ayat nanti kita akan sebutkan, seperti ayat watin. Kita di akhir ayatnya itu kita membaca bala wa ana kadzalika minasyahidin. Bala wa ana kadzalika minasyahidin. Itu sunnah. Itu sunnah. Sunnah bagi si imam yang membaca, juga bagi makmum yang mendengar. Baik. Ke-90 an yastami'al ma'mum li qira'ati imamihi. Disunahkan bagi makmum untuk bukan yasma tapi yastami'. Kalau yastami' itu ente ada maksud untuk mendengarkan. Kalau yasma ya ente mau dengar, pokoknya ente kalau dengar ya dengar. Kalau mau dengar ya pasti dengar ini. Tapi kalau ente mudah tidak apa. Tapi bila yastami' ente bermaksud untuk mendengarkan, ada makna perintah di situ, tolak, minta untuk didengarkan bacaan si imam. Nah, ini dalam sholat. Begitu pula di luar sholat, ada orang baca Quran, ente dengarkan, sunnah. Nah, sunnah. 91 an yaqdiya al-masbuq surah fima ya'ti ba'da salami imamihi idza lam yudrikha fima lahiqahu ma'ahu. Bagi si masbuk apabila imamnya sudah salam dan dia tidak mendapati membaca surat bersama imam, maka si masbuk itu dia membaca surat di rakaatnya sendiri. Kasusnya seperti si masbuk mendapati imam di rakaat terakhir, di rakaat atau rakaat ketiga, yang mana dia tidak mendapati membaca surat bersama imam, maka si masbuk selesai dia salam, imamnya salam, dia berdiri di rakaat yang dia dapati atau rakaat sisanya itu dia membaca surat setelah Fatihah. Sunnah. Agar di dalam sholatnya ada bacaan surat. Agar dalam sholatnya ada bacaan surat. Kemudian yang ke-92, membaca surat yang sempurna full itu lebih afdal daripada membaca surat sepenggal. Ini kalau dibandingkan, jadi perbandingannya ini kalau membaca surat yang sepenggal bagaimana? Sepenggal tapi tidak satu bab, paham? Tidak satu bab. Ini penjelasan pertama tentang azab
azab bagi orang-orang begini. Ini yang kedua tentang doa. Tentang bahas tentang doa. Artinya tidak satu arah ayatnya. Maka membaca surat yang sempurna itu lebih afdal. Akan tetapi kalau membaca surat yang sepenggal tapi satu bab itu lebih afdal daripada membaca surat yang sempurna. Seperti saya menjelaskan tentang puasa. Ya, apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama seterusnya. Ayat kedua, ayat ketiga. Padahal itu ayat Baqarah dari ratusan ayat. Saya baca semua. Tapi yang penting itu satu bab, satu pasal, satu bab. Nah, satu topik apa atau satu judul lah. Bahasanya satu tema. Apa bedanya antara judul dan tema? Beda. Antara judul sama tema beda. Penasaran kan? Bukan di situ, Pak. Nah, 93 Al-basmalatu liman ibtada min asna'i surah ghaira suratil bara'ah. Disunahkan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim disingkat dengan basmalah. Nah, ada yang bertanya, bagaimana hukum singkat menyingkat? Singkat menyingkat itu sudah kebiasaan para ulama. Bahkan nama-nama orang mereka singkat. Imam Baihaqi disingkat jadi Haq. Imam Baihaqi jadi Haq. Tapi orang baca Imam Baihaqi, bukan panggil Haq. Cuma disingkat. Nah, terus ada orang bertanya, bagaimana kalau menyingkat Sallallahu alaihi wasallam SAW? Ulama jawab, hukumnya su'ul adab, kurang aja sama Nabi. Kalau khusus untuk Nabi, sebutkan semua namanya. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan orang, ya kata ulama, yang menyingkat, dia singkat apa? Dia singkatnya itu begini. Apa dia bilang? Dia ucapkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dia ucapkan, jangan dia baca. Kalau ada yang mendapati bacaan begitu jangan dibaca. Mending Anda bacakan Sallallahu alaihi wasallam. Dan itu lebih baik daripada orang yang menyingkat tadi. Daripada yang menyingkat. Nah, begitu pula nama ulama. Dapat para nama ulama, sebutkan namanya. Nah, makanya mereka kalau buat buku itu, di awal bukunya mereka tulis, kalau saya bilang Ibn Hajar, saya singkat namanya begini. Kalau saya bilang Imam Ramli, saya singkat namanya ini ML. Imam Ramli? MR. Mim sama L, sama lam. Apa? Mim sama ro. Nah. Terus Imam banyak di singkat-singkatan itu. Apabila disebutkan Syekh, siapa lagi? Nah. Dan singkatan bacaan juga ada lagi singkatan bacaan seperti yang kita sudah lewati. Hay'alatain. Hay'alah sama khawqalah. La haula wala quwwata. Bukan kalian baca la haula wala quwwata, maksud baca khawqalah. Tidak tahu baca la haula. Begitu pula basmalah. Baik. Al-basmalah. Disunahkan membaca basmalah setiap kali dia memulai bacaan surat setelah Fatihah, kecuali surat Bara'ah. Nah, karena surat Bara'ah tidak dimulai dengan bacaan basmalah.
94 tatwil qiraat rakaat al-ula ala thaniyah. Jadi disunahkan juga, masih ingat? Ada yang masih ingat? Bagi imam ada 3 tempat disunahkan dia untuk memperlama. Apa? Terus? Ruku terus? Oh, masih ingat, subhanallah. Padahal itu sudah 4 bulan kemarin. Ketika dia berdiri, kemudian ketika ruku, dan ketika tasyahud. Ketika berdiri biar apa? Biar yang lain makmum dapat fadilatul jamaah. Ketika ruku biar dapat rakaat. Yang tasyahud biar apa? Biar dapat apa? Jamaah juga. Biar dapat jamaah juga. Nah, karena Imam Nawawi bilang fadilatul jamaah itu juga didapati selama imam itu belum salam. Selama imam itu belum salam, nanti masih bisa dapat fadilatul jamaah. Nah, disunahkan kita memperlama rakaat yang pertama daripada rakaat kedua. Jadi susunannya itu rakaat pertama lebih lama, rakaat kedua agak cepat, ketiga dan keempat. Bukan balik. Rakaat kedua lama, rakaat pertama lama, rakaat kedua lebih lama. Tidak seperti itu. Sunnahnya lama, cepat, agak cepat. Nah, itu disunahkan yang sunnah yang ketiga 94. 95 antakuna qira'atul rakaat tsaniyah nisfa qira'atul rakaat ula au minha. Jadi sunahkan memperpanjang kan? Nah, sunnah yang ke-94 ini, 95 ini hendaklah bacaan di rakaat kedua itu setengah dari bacaan rakaat pertama. Kalau tadi dibaca rakaat pertama dibacanya surat An-Naba amma yatasalun, ya setengahnya lah di rakaat kedua atau sebagiannya. Nah, 95. 96 yusannu lil imam tatwilur rakaat tsaniyah liyalhiqahu muntadhir sujud fi halat az-ziham. Nah, disunahkan bagi imam pula di rakaat kedua jangan langsung cepat ruku. Mungkin saja ada makmum yang masih sujud. Nah, mungkin saja ada makmum yang masih sujud, sehingga mereka bisa mendapati rakaat kedua. Maka disunahkan di rakaat kedua jangan juga terlalu cepat ya. Jangan juga terlalu lama. Jangan juga terlalu cepat, jangan juga terlalu lama. Makanya di rakaat kedua disunahkan bacaan surat yang kedua itu agak panjang sedikit. Artinya adalah biar yang si makmum itu yang masih sujud bisa sampai berdiri. Nah, 97 al-jahru bil qira'ati lil munfarid wal imam ghair al mar'a bi hadratil ajanib fi subhi wa aulatayn al isya'in wal jum'ah. Nah, ini sunnah-sunnah jahar. Disunahkan menjahar, melantangkan suara sekiranya orang yang di sebelah kita mendengar di dalam 10 sholat. Bagi siapa? Bagi orang yang sholat sendiri dan bagi si imam dan bagi si perempuan tidak di depan orang asing, sesama mahramnya atau sesama wanita. Akan tetapi bagi si perempuan jaharnya tidak seperti jaharnya laki-laki, agak diturunkan sedikit suaranya. Di sholat apa saja itu? Yang pertama di dalam sholat subuh. Sholat yang berikutnya rakaat atau 2 rakaat pertama di dalam sholat maghrib dan isya, disingkat isya'ain.
Isya'in. Saya mau sholat Isya'in. Sholat apa itu? Maghrib sama Isya. Saya mau sholat Zuhrain, tidak ada. Cuma kita dengar dari ulama Isya'in, Maghrib sama Isya. Besok kita Isya'in di mana? Di Tondo. Isya'in artinya sholat maghrib di sana dan sholat isya di sana. Nah, wal jum'ah dan sholat Jumat. Di sholat Jumat disunahkan juga jahar. Sholat Jumat disunahkan pula jahar. Nah, yang berikutnya sholat Idain. Apa itu Idain? Idul Fitri sama Idul Adha. Idul Fitri sama Idul Adha. Sudah berapa sholat itu? 6. Sudah 6. Yang ketujuh sholat istisqa. Sholat minta hujan. Biar turun hujan. Sudah lama ini orang semua pada kehausan, tiada air. Minta hujan. Sholat disunahkan pula jahar dalam sholatnya. Kemudian sholat apa? Sholat khusuf. Berarti bukan kusuf ya. Khusuf berarti gerhana matahari. Nah, gerhana matahari. Adapun gerhana bulan tidak disunahkan jahar. Gerhana matahari disunahkan jahar. Kemudian apa? Tarawih. Salat tarawih disunahkan pula jahar. Yang terakhir wal witru ba'daha, dan salat sunnah witir setelah tarawih disunahkan pula jahar. Ada berapa semuanya? 10. Salat yang mana kita disunahkan jahar. 10 salat disunahkan kita jahar. Nah, 98 antajhar al-mar'ah inda maharimiha wa nisa' duna jahr rijal. Hendaklah perempuan itu menjaharkan pula di dalam salatnya di hadapan mahramnya, ya, atau di hadapan wanita-wanita, ya, wanita-wanita. Akan tetapi jaharnya perempuan itu tidak seperti jaharnya lelaki. Tidak seperti lelaki. Tidak. Akan diturunkan suaranya. 99 al-israr fi baqi shalawat. Kemudian disunahkan pula yang ke-99 disunahkan diam di selain 10 salat tadi. Disunahkan diam. Salat apa saja itu? Ya sudah. Dia cuma bilang sebutkan yang jahar, yang sedikitnya. Sisanya cari tahu sendiri. Iya, seperti itu. Karena kita belajar namanya lebih ringkas seperti itu. Kalau saya sebutkan yang israrnya, lama. Mending saya sebutkan yang jaharnya. Dan itu metode para ulama seperti itu mereka dalam menulis. Mereka sebutkan yang umumnya, yang rincinya, sisanya yang rinci yang kalian sudah tahu. Intinya selain itu. Yang ke-100, ya, kita tutup yang ke-100, at-tawassut bainal israr wal jahri fi nawafil lailil mutlaqah. Adapun untuk salat sunnah mutlak pada malam hari disunahkan tawassut, tengah-tengah, sedang, tidak juga dia sir, tidak juga jahar. Karena kalau kau jahar, kasihan orang tidur sebelah. Kalau kau sir juga, nanti kau tak tidur juga. Artinya tawassut. Nah, tawassut bainal israr wal jahar. Wallahu a'lam. Ada yang mungkin bertanya, silahkan. Ada yang bertanya? Ya. Atau yang di belakang?
Ayo, silakan bertanya. Bertanya soal tadi kan disebutkan ada 10 sholat dan sholat yang dijaharkan. Nah, yang saya tanyakan itu untuk sholat tarawih dan witir. Kalau misalnya kita sholat untuk sendiri itu apakah dijaharkan Iya, juga? jadi kita sholat sendiri pula disunahkan jahar. Kita sholat subuh sendiri ya jahar juga. Disunahkan jahar bagi imam dan bagi si sholat munfarid. Nah, sudah saya sebutkan sebelumnya itu. Al-jahru bil qira'ah lil munfarid wal imam. Jahar untuk orang yang sholat sendiri dan bagi si imam. Begitu pula perempuan masuk di dalam 10 sholat tadi. Hanya saja perempuan bedanya jaharnya diturunkan sedikit suaranya. Nah, silakan. Kalau sholat qada Apa? sholat qada. Nah, adapun sholat qada, ini bagus pertanyaan. Nah, adapun sholat qada itu tergantung waktunya, tergantung waktu yang dia sholat. Umpama saya punya sholat qada zuhur, yang mana sholat zuhur itu kita sunahkan diam siang kan, tapi saya qada malam, berarti ikut waktu malam, berarti ikut waktu jahar. Siang waktunya diam, malam waktunya jahar. Nah, waktunya jahar. Maka yang dianggap waktu qadanya kapan? Yang dilihat adalah waktu qada. Kapan kalau qada itu sholat, maka jaharkan sesuai waktunya. Sesuai waktunya. Subuh itu jahar, ya kan? Di sholat dia qada zuhur di waktu siang, maka diamkan. Karena kalau kau jaharkan orang tahu kau sholat zuhur. Nah, ikut waktu qadanya. Nah, walaupun sholat yang disolati itu sholat sunnah, walaupun sholat sunnah, nanti masih tanya, kok bisa sholat sunnah qadha? Iya kan? Sholat sunnah apa yang bisa diqadha? Sholat sunnah yang sudah sebutkan. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah muakkatah, yang punya waktu. Waktu seperti isyraq. Oh, saya biasanya sholat isyraq, saya bisa sholat witir. Hari ini saya witir, ganti. Faedahnya kata ulama, dia tidak dimasuki setan waktu-waktu seperti itu. Karena kalau sholat tidak ganti, biasa katanya dia mau masuk lagi ente, sehingga tidak mau di sholat witir lagi. Nah, waktu sholat yang sunnah yang punya waktu itu boleh diganti. Baik. Tadi ada yang bertanya sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat itu dikerjakan di malam kapan dikerjakan itu? Sholat sunnah taubat itu seperti sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak artinya kau kerjakan selama tidak pada 5 tempat, 5 waktu. Waktu-waktu yang diharamkan masih ingat? Waktu-waktu yang diharamkan 5 itu, selain daripada itu boleh sholat sunnah taubat. Boleh sholat sunnah taubat. Wallahu a'lam.